Rismon Sianipar betul-betul semakin terpojok saja, di mana kita tahu bahwa baru-baru ini santer di media dia berdebat dengan pengacara terkait dengan kasus yang dia laporkan, di mana Rismon Sianipar CS tidak menerima hasil daripada rilis Mabes Polri terkait dengan keaslian ijazah Pak Jokowi. Itu hukum acara kita kok. Dan itu hukum positif gitu ya. Apa yang diterangkan oleh Dirtipidum Mabes Polri kemarin itu uji identik. Berarti itu uji komparasi, uji perbandingan yang memerlukan objek yang perlu dibandingkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam kaitan ini itu sudah tepat. Jadi kalau seandainya kita masih meragukan bahwa ada ini, saya udah bilang tadi. Kalau Pak Rismon, apapun yang dikerjakan oleh Polri, ya, Mabes Polri dalam konteks ini, Bareskrim, akan tetap sama hasilnya kok. Sesungguhnya jujur saja ya, saya heran ketika negara lewat institusi resminya Mabes Polri telah menyampaikan hasil uji forensik yang jelas, ilmiah dan tidak terbantahkan. Masih saja ada orang yang tak tahu menuduh bahwa itu meragukan. Siapa lagi kalau bukan Rismon Sianipar CS? Entah apa yang ada di pikirannya. Apakah dia merasa lebih ahli dari tim forensik Polri, atau memang sejak awal dia tak peduli dengan kebenaran? Yang jelas kali ini dia makin terpojok, dan yang menghantamnya bukan sembarang orang, tapi para praktisi hukum, orang-orang yang tahu persis bagaimana hukum bekerja, bagaimana bukti berbicara, dan bagaimana logika tak bisa disangkal hanya dengan ocehan kosong. Jadi secara ilmiah, ya, terminologi identik itu bukan otentik. Kalau otentik itu menguji keaslian, seperti menggunakan metode carbon 14 dating analisis untuk mengetahui usia kertas, terus ink dating analisis untuk mengetahui penanggalan atau waktu pembuatan tinta dan reaksi-reaksi kimia yang ada di tinta tersebut, produksi apa, dari perusahaan apa, itu kan harus diketahui. Kalau Pak Rismon dan kawan-kawan menganggap bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Mabes Polri itu atau Bareskrim itu tidak sesuai, atau katakanlah masih ada kekurangan dan lain sebagainya, dan dianggap tidak kredibel, itu wajar. Karena kenapa? Ya kan dia mempunyai akibat setelah kejadian ini. Ya. Kalau saya sebagai seorang praktisi gampang kok. Ya. Kita kan mempunyai hukum positif. Hukum positif kita itu apa? KUHAP. KUHAP itu mengatur tentang apa aja? Tentang kepolisian di dalam persoalan ini. Kepolisian itu apa aja di dalam persoalan? Hukum acara. Hukum acara itu mengatur yang namanya penyelidik, dan penyidik. Ya. Itu hukum acara kita kok. Dan itu hukum positif gitu ya. Apa yang diterangkan oleh Dirtipidum Mabes Polri kemarin itu uji identik. Berarti itu uji komparasi, uji perbandingan yang memerlukan objek yang perlu dibandingkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam kaitan ini itu sudah tepat. Jadi kalau seandainya kita masih meragukan bahwa ada ini, saya udah bilang tadi. Kalau Pak Rismon, apapun yang dikerjakan oleh Polri, ya, Mabes Polri dalam konteks ini, Bareskrim, akan tetap sama hasilnya kok. Dia bilang nggak benar, nggak akan otentik itu semua. Sedangkan saya sudah berkali-kali di podcast juga saya udah ceritakan, apa sih yang disebut atau dinamakan sebuah perbuatan pemalsuan? Itu sebetulnya kan sederhana, ya. Kepalsuannya itu di mana, ya? Dokumen pemalsu yang dianggap palsu itu mana? Terus pembanding yang dibawa-bawa oleh Pak Rismon yang mana? Sampai sekarang kita juga nggak tahu tuh. Kan cuma di media dan lain sebagainya, oh ini palsu dan lain sebagainya. Sementara kita nggak pernah lihat. Dan saya sebagai masyarakat, saya bukan seorang praktisi dalam konteks ini. Kalau saya mau bertanya, mana buktinya Pak Rismon yang menyatakan
dokumen Pak Jokowi itu ya adalah berupa ijazah maupun skripsi itu palsu. Pembanding Bapak mana? Oke. Kan Baik. Bapak mau mengatakan bahwa palsu, Bapak udah punya dong pembandingnya. Ini kita nggak pernah tahu loh. Jadi output dari uji identik itu bukan otentik atau asli, tetapi ya identik gitu loh. Yang Oke. palsu dibandingkan dengan yang palsu itu juga identik. Gitu. Baik, jadi tidak ada identik kesimpulan yang dan mengunci otentik atau itu beda ya, konvergen Bang? dalam pengumuman dari Bariskim kemarin. Jadi Baik. cuma sebisa mereka teriak-teriak di mana-mana mengatakan palsu dan lain sebagainya. Oke. Tapi kita tidak pernah melihat ada suatu kebenaran-kebenaran Pak tentang kepalsuan Christoforus tadi. Suhadi. Sebentar, saya mau Oke. ceritakan dulu, mau lanjut dulu. Hmm. Kalau saya tadi katakan apa sih yang dikatakan palsu? Itu ada dokumen yang tidak benar. Dokumen yang tidak benar itu bagaimana? Dokumen yang tidak benar itu ada suatu lembaga yang menyatakan bahwa dokumen itu nggak benar. Sekarang kita sudah tahu, UGM sudah menyatakan benar. Ada teman kuliahnya, ya. Terus kemudian juga ada foto wisudanya. Terus kemudian juga ada tempat, kemarin saya lihat ada tempat kosnya Pak Jokowi. Sebetulnya sudah selesai ini persoalan. Makanya kalau sampai dibawa-bawa ke lagi, ini menurut saya konyol aja gitu kan. Oke. Jadi nanti kalau orang nggak percaya dengan sebuah peristiwa hukum yang sudah terjadi, dan itu lembaga sudah mengakui, terus dibawa-bawa begini, negara kita rusak. Isu ijazah Presiden Jokowi ini sudah berulang kali diuji, sahabat. Sudah berkali-kali dijawab, tapi seperti teori konspirasi lain, semakin dijelaskan semakin dikebiri. Mereka tak peduli fakta, mereka hanya memang peduli narasi. Dan di tengah itu Rismo muncul bukan membawa bukti baru, bukan menghadirkan data, tapi hanya bermodalkan kecurigaan, keraguan, dan retorika kosong. Dan ketika Mabes Polri merilis hasil laboratorium forensik yang menyatakan dengan gamblang bahwa tidak ada unsur pemalsuan dalam ijazah Presiden Jokowi, Rismon justru menolak. Coba bisa dibayangkan, institusi penegak hukum negara menyampaikan fakta berdasarkan uji ilmiah, lalu ditolak begitu saja oleh seorang yang bahkan tak memiliki kewenangan teknis di bidang forensik dokumen. Dan sudah beredar viral juga, banyak yang kemudian beranggapan bahwa ijazah Rismon di Jepang itu palsu, sahabat. Dan itu juga sampai hari ini Rismon tidak bisa menyangka hal tersebut. Nah, coba kita lacak siapa sih sebenarnya Rismon ini, dan apa juga kapasitasnya, apa otoritasnya. Apakah dia ahli forensik? Apakah dia memang bagian dari lembaga hukum? Apakah dia memang pernah memegang ijazah itu secara langsung atau sudah diuji langsung? Saya kira jawabannya tidak. Tapi tetap saja dia bersikeras menyebut hasil Mabes Polri meragukan. Dasarnya katanya sih tidak transparan, padahal metode sudah dijelaskan, bukti forensik dipaparkan dan publik bisa menilai. Dan disinilah para praktisi hukum angkat bicara. Mereka tak tinggal diam, dan salah satu advokat menyatakan bahwa menolak hasil uji forensik tanpa dasar ilmiah adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum. Itu bisa masuk dalam kategori penyebaran informasi bohong. Nah, ini semakin terpojoklah Rismon kalau betul-betul ini terjadi. Tegas, jelas tidak main-main. Sementara itu Ketua Pradi yang bicara mengingatkan bahwa pernyataan seperti Rismon tidak menjerumuskan publik, dan jika terbukti menyebarkan hoaks, konsekuensinya pidana, bukan sekedar opini biasa. Jadi memang hampir seluruh praktisi hukum, termasuk penasehat Kapolri juga Parianto, pernah juga menegaskan hal ini, bahwa mereka semua ini bisa saja masuk dalam kategori penyebar hoaks, kemudian menghujat, memfitnah. Jadi semakin berlapis undang-undang yang bisa digunakan untuk menjerat mereka. Dan ini bukan soal suka dan tidak suka terhadap Presiden Jokowi ya. Ini soal integritas, ini soal kejujuran akademik, dan yang lebih penting ini soal etika dalam berdemokrasi. Nah, tinggal pertanyaannya kemudian,
Kenapa Risma ngotot? Ini kan patut kita pertanyakan. Apakah karena dia benar-benar peduli pada kebenaran, atau karena ada kepentingan tersembunyi di balik sikap keras kepalanya itu? Banyak yang menduga ini bukan sekedar opini pribadi, tapi bagian dari orkestrasi lebih besar, delegitimasi presiden menjelang tahun politik. Ya, karena memang dulu Pak Jokowi ini kan 2 periode menjadi presiden, dan selalu ada isu-isu miring memang yang sengaja dihembuskan oleh lawan-lawan politiknya. Yang aneh, karena sampai hari ini Pak Jokowi sudah selesai menjabat sebagai presiden, tapi tetap saja digoreng-goreng apa yang selama ini terjadi ke beliau diterus-teruskan sampai hari ini. Bayangkan sudah berlalu, sering kita melihat pola seperti ini kan, dan fitnah dilempar, publik digiring, bukti diabaikan, dan ketika aparat menjawab dengan ilmiah, mereka balik menyebutnya settingan. Bayangkan andaikan hal ini dilaporkan oleh Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi masih menjadi presiden, bagaimana kira-kira mereka mengeluarkan hujatan-hujatan terhadap penegak hukum yang pasti dianggap disetir oleh Pak Jokowi. Kalau semua yang resmi dianggap bohong dan yang liar dianggap benar, kita ini sedang hidup di Republik Hoaks. Tapi sayangnya bagi Risma, hukum tak bisa dibengkokkan semudah itu. Undang-undang ITE saya kira jelas, menyebarkan informasi palsu yang menyesatkan publik bisa dikenai sanksi pidana, dan penolakan terhadap hasil resmi institusi negara, apalagi tanpa dasar ilmiah, bisa menjadi pintu masuk untuk proses hukum. Negara tidak boleh tunduk pada narasi tanpa fakta. Hukum tidak bisa dikalahkan oleh opini murahan, dan publik tidak boleh dibiarkan terombang-ambing oleh suara-suara bising yang tak bertanggung jawab. Hari ini Risma Sianipar betul-betul makin terpojok, tapi ini bukan soal dia semata. Ini soal kita semua, soal apakah kita masih mau hidup berdasarkan fakta dan hukum, atau menyerah pada fitnah dan ilusi. Kita sudah terlalu lelah dengan kebohongan mereka, dan ketika negara telah menjawab dengan ilmiah dan transparan, yang menolak bukan pencari kebenaran tapi penyebar kebencian. Itu harus kita bawa baik-baik. Jadi terserah kamu Rizwan, mau terus ngeyel dan jadi bahan tertawaan publik, atau sadar bahwa di negeri ini hukum tetap punya harga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.